Ada upacara peringatan ulang tahun HIDI ke-72, dilanjutkan acara main angklung atau harmonisasi. Jadi filosofinya juga main angklung nggak bisa asal-asalan. Semuanya ada perannya masing-masing, pegang nada masing-masing, berbeda-beda, tapi kalau harmonis itu bisa menghasilkan sesuatu yang indah dan enak. Jadi seperti itu. Oke, silakan siapkan yelnya, Ibu, masing-masing. Oke, ya tim putih sudah ada yelnya. Cukup nomor angklung yang dipegang saja. Bapak pegang nomor berapa, Pak? 5, kodenya seperti apa? Ya. 1, 2, 3. Lebih keras. 7 dan 1 titik di atas. Baik, sekarang kita akan bermain lagu ya. Jadi setiap nomor yang Bapak Ibu dokter pegang akan saya beri kode. Kalau misalnya tangan saya mengepal seperti ini adalah kode untuk nomor 1 atau Sumatera. Silakan dibunyikan. Lebih keras. Nah, ini kodenya Bapak Ibu mohon dihafal. 5, 6, 7, 1 titik. Hafal Bapak Ibu? Baik, kalau begitu tidak disebutkan lagi nomornya. Oke, jangan senang dulu Bapak Ibu ya. Boleh sambil nyanyi sama-sama ya, Bapak Ibu semua. Kasih Ibu 1. Putih panitia, yang merah yang bayar. Putih panitia, merah bayar katanya. Jadi bingung ya. Baik. Baik, ternyata di sini di
merah ada maskotnya, tim putih mana maskotnya? Oke, yang putih ini ya. Baik, coba maskotnya naik ke atas panggung dong. Gimana Bang? Yang menang yang mana Pak? Ini hak prerogatif ketua umum. Ini hak prerogatif ketua umum. Ya. Jadi saya harus ambil diskresi dan saya harus objektif. Memang yang lebih bagus. Luar biasa ternyata tim merah memenangi ya. Tapi nggak apa-apa ya, yang muda ngalah dulu ya. Bener ya. Oke baik, terima kasih kalau begitu tim merah yang duluan main angklung. Silakan. Nah, tadi sudah beres harmonisasi dengan main angklung, dilanjutkan dengan acara sarasehan atau bincang-bincang. Bincang-bincang informal sebenarnya, tapi ini memang sesuatu hal yang susah didapat kalau acara-acara formal ID lainnya, karena pada acara ID pada umumnya acaranya formal, banyak bahas rapat komite, banyak bahas program-program, dan semua ada petunjuk dan koridor-koridor tertentu yang memang harus dipatuhi dan dilakukan. Saya rasa ini unik karena selama ini bahwa hanya kita datang rapat dalam rapat yang resmi, maka di sini kita, makanya saya bilang tagline-nya adalah ini surprise buat anggota, karena kita pengennya bahwa anggota itu bertanya apa saja. Makanya saya bilang ketua ID mendengar, atau saya bilang lebih sadis lagi adalah ketua ID dihakimin. Karena apa? Ketua ID hadir untuk anggota, dan kami persilahkan untuk anggota cabang dan semuanya untuk silahkan bertanya apa yang selama ini masih dalam tanda tanya, apa yang selama ini masih menjadi pertanyaan, silahkan tanya. Dan alhamdulillah semuanya terjawab, dan insya Allah ide akan terus sulit. Bahkan hanya rekomendasi dari ID cabang, sehingga tidak seragam. Nah, mungkin dari harapan kami adalah dari PBID, bagaimana upaya menyeragamkan ini agar tidak ada pertentangan antara yang satu daerah dengan daerah yang lain, atau misalnya berkaitan dengan distribusi dari dokter atau dokter spesialis di daerah masing-masing. Rekomendasi ya. Nah, untuk rekomendasi Sinpatek ini sekaligus juga ingin menyampaikan perkembangan terkait dengan masalah Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law kemarin. Memang ada upaya-upaya yang salah satunya adalah penghapusan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Dimana kalau di situ di Undang-Undang Praktek Kedokteran ada berkaitan dengan masalah ini sebagai organisasi profesi satu-satunya. Yang kedua berkaitan juga dengan mengenai kewenangan-kewenangan dari organisasi profesi yang sebenarnya saat ini kewenangan ID itu cuma rekomendasi izin praktek. Tapi kita ingin suarakan, jadi apa sih kepentingan kita untuk kemudian harus ada rekomendasi izin praktek, terlepas dari ada kritikan-kritikan ya. Dan ini menjadi buat kita introspeksi. Operasi ini tentunya ini belum berjalan karena belum ada MOU antara asosiasi rumah sakit dengan profesi. Tentunya memang betul ya, tadi disampaikan bahwa apotekur betul. Nah, kemudian yang terakhir dok, yang keempat dok, yang terakhir, apakah perlu dari kita itu menyatakan tentang komitmen lagi bahwa kita sebagai ID kan ada, apakah perlu kita atau kita melakukan penataan komitmen dari semua bahwa jadi pada kesempatan kali ini kita mengalir bebas berbicara dari hati ke hati, dari ketua umum dengan anggota-anggotanya, terutama khususnya di sini perwakilan pimpinan cabang dan wilayah yang hadir. Jadi pembicaraannya bisa lebih jujur, lebih mengalir, dan biasanya keresahan-keresahan yang memang sulit disampaikan pada acara formal bisa lebih mengalir di sini dan kita bisa berbincang-bincang. Tujuannya kita dapat insight, dapat input, dan kita bisa menentukan arah, bisa menentukan pergerakan kita, menyiapkan program ke depannya lebih
maksimal lagi ya, karena ada input-input yang biasanya ya itu bisa biasanya terpendam bisa lebih mengalir di sini, dan itu semua penting buat kami di organisasi. Dengan perusahaan bahwa mengetahui gajinya. Nah, apabila tidak sesuai standar, IAI tidak mengeluarkan rekomendasi. Monggo saja dok, nanti disepakati di PB. Tentunya bidang remunerasi yang diketuai oleh Dr. Kusmedi, SPOT, ini sedang bekerja untuk melakukan evaluasi panduan remunerasi dan juga mengkaji jasa medis ya dokter yang 2013. Apakah nanti yang panduan jasa medis 2013 itu menjadi komponen Pada dasarnya kita harus bisa mendengar secara langsung masukan ya, sharing ya, termasuk juga mungkin ada ide gagasan yang brilian dari teman-teman semuanya, sehingga event-event yang kemudian kita buat ya di Ikatan Dokter Indonesia, dan ini pun juga sudah dilakukan di wilayah cabang gitu ya, bahwa kita harus perbanyak juga untuk mendengar, sekaligus disitulah kita akan bisa merasakan keberadaan organisasi profesi itu kepada anggota. Nah, inilah yang kita ingin sampaikan dengan model sarasehan tadi itu, kemudian kita saling mendengar dan kami mencoba menjawab, dan sekaligus mungkin nggak semuanya mungkin bisa dijawab, tapi paling tidak pasti akan ada banyak masukan. Sekaligus juga itu menjadi satu bahan introspeksi bagi kita. Oh, bahwa ini loh sebenarnya yang masih kurang yang harus dilakukan oleh ID gitu, atau terutama oleh BBID. Nah, kami mencoba berusaha untuk menempatkan bahwa organisasi ID ini adalah miliknya anggota. Anggota itu akan semakin merasakan keberadaan organisasinya di saat anggota itu merasakan kebutuhannya, di situ organisasi ada. Ingin problem-problem yang gampang ini tidak menjadi satu jurisprudensi bahwa kearogansian daripada profesi atau kearogansian dari divisi pendidikan. Terima kasih. Jadi mungkin sedikit bocoran Dr. Sigit, kita memproses penyusunan Urtala yang baru. Jadi di Urtala ini nanti, ini juga masukan yang bagus hari ini, Dr. Eka, Dr. Yadi, jadi terkait dengan tim nanti akan kita buat bahwa perhimpunan juga pasti akan dilibatkan. Tetapi kita juga meminimalkan arogansi perhimpunan untuk mencegah terjadinya blocking redistribusi terkait dengan dokter spesialis. Itu kita akan semangat, karena pada prinsipnya adalah bagaimanapun juga eksistensi ini itu akan ada kalau kita bisa diakui oleh anggota. Sehingga komitmen bersama kita adalah bagaimana kita melayani anggota supaya ini tetap ada. Oleh karena itu, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya pikir sih bisa kita sepakati bahwa HBDI tahun 2023 kita di Kalimantan Selatan. Dan itu suratnya. Satu ini terus maju.